Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami tengah berdiskusi dengan Romo Adi Prasojo dan juga Romo Markus Solokawuta yang saat ini masih berada di Vatikan. Saya kembali ke Romo Adi. Romo Adi, ini pengalaman Anda yang kesekian kali atau yang keberapa kali Romo Adi kemudian berada di Vatikan, apalagi mendampingi Kardinal Ignatius Suharyo? Untuk kepentingan konklav, kami baru 1 kali karena mendampingi Bapak Kardinal Suharyo yang juga baru pertama kali ikut konklav. Begitu. Nah, Romo Adi, ini pengalaman dalam konklav ini kan tidak semua orang, tidak semua kardinal, tidak semua romo bisa berkesempatan. Ya, saya sebenarnya agak cemburu dengan Romo Adi, apalagi salah satu cita-cita saya itu berada di Vatikan, Romo. Doakan saya, Romo, ya. Romo, tolong bagikan pengalaman Anda yang sangat membanggakan berada di Vatikan, kemudian terlibat dalam pelaksanaan dan kegiatan konklav itu sendiri, Romo Adi. Kalau ingin ke Vatikan, silakan kontak Padre Markus, beliau penguasa Vatikan. Siap, Romo. Nah, kalau memang kami bertugas mendampingi Bapak Kardinal Suharyo, maka pertama-tama fokusnya adalah membuat acara kegiatan bagi beliau supaya berjalan dengan lancar dan nyaman. Mulai dari transportasi, lalu akomodasi, dan segalanya. Bagi saya pribadi, pengalaman ini menjadi pengalaman iman yang tak terlupakan. Terutama ketika kemarin sore bersama dengan rombongan dari Jakarta dan bersama dengan seluruh umat yang hadir di Basilika, tiba-tiba dikagetkan dengan asap putih jam 6 sore. Kami semua kaget, gembira, merinding, tidak bisa digambarkan lah pengalaman sore kemarin itu bersama-sama di tengah masyarakat dan umat di lapangan Basilika. Karena kami menduga ya paling nanti malam jam 7 atau jam 8 atau mungkin besok paginya baru akan. Tapi ternyata ini cepat dan pengalaman yang sungguh emosional, tapi juga pengalaman iman untuk saya pribadi. Ya, Gitu. Romo Adi, nama Kardinal Ignatius Suharyo kan juga sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon paus. Ya, ini tentu juga sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi kemudian Paus Leo ke-14 yang berasal dari Amerika yang terpilih. Apa mungkin kesan khusus Romo Adi ketika kardinal kita kemudian menjadi salah satu calon kuat? Yang pasti dengan situasi dan kondisi sekarang itu berarti Bapak Kardinal Suharyo masih dibutuhkan di Indonesia. Kehadiran beliau bagi negara dan bagi umat di Indonesia masih diperlukan. Bahwa pada prakonklav nama beliau muncul dan itu kan perkiraan dari teman-teman media. Dan juga aspirasi dari masyarakat Indonesia, saya kira. Karena yang banyak mendukung beliau tidak hanya umat Katolik Indonesia, tapi juga yang dari agama Muslim dan sebagainya. Itu menunjukkan aspirasi, tetapi tetap konklav adalah proses rahasia di mana Roh Kudus bekerja melalui para kardinal. Ya, Romo Adi, menurut Romo Adi, apakah konklav kali ini merupakan konklav yang cepat pelaksanaannya sehingga semuanya mudah dengan sepakat menentukan paus, atau termasuk yang lama, Romo? Ya, mungkin Romo Markus nanti bisa menjelaskan lebih lengkap. Dan sejauh kami pelajari pada sejarah konklav, 3 kali terakhir konklav yang terjadi memang sekitar 3 hari, 4 hari. Tapi kali ini memang lebih cepat, yaitu 2 hari dengan 3 kali balon. Mengagetkan, tapi mungkin ini juga berkat jasa mendiang Paus Fransiskus yang sudah meletakkan banyak kebijakan yang mengarahkan gereja semakin terbuka. Karena itu juga mengarahkan gereja juga untuk menyiapkan profil paus yang kurang lebih mirip dengan beliau. Kan banyak orang menyebut bahwa
Paus Leo XIV ini sebenarnya adalah nama kardinalnya itu sudah ada di kantong sakunya Paus Fransiskus. Tapi menjadi rahasia bagi kita semua sampai akhirnya proses konklav selesai. Baik, saya kembali ke Romo Markus. Padre Marco, Anda yang berada dan melihat langsung pelaksanaan konklav, apa bedanya konklav kali ini dengan sebelumnya sehingga akhirnya melahirkan Paus Leo ke-14, Padre? Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, memang terdapat beberapa perbedaan yang sebenarnya fundamental dan punya pengaruh terhadap proses konklav dan juga hasil akhir atau output yang kita lihat sekarang melalui diri Paus Leo ke-14. Dari segi internasionalitas para kardinal itu sendiri, kita sebenarnya mencatat perbedaan yang besar karena dulu-dulu kardinal yang hadir biasanya dari wilayah-wilayah dunia yang kita kenal dan bukan dari periferi atau pinggiran negara atau dunia. Banyak sekali kardinal yang diangkat oleh Paus Fransiskus akhir-akhir ini yang datang dari wilayah, katakanlah wilayah-wilayah kecil dan terlupakan di dunia ini. Dari negara-negara yang sebenarnya tidak diperhitungkan, tetapi ternyata dari wilayah-wilayah itu Paus Fransiskus mengambil mereka. Jadi di antara para kardinal sendiri sudah terasa atau dilihat sebuah mosaik yang cukup berwarna dan berarti melalui kehadiran para kardinal. Yang pertama tadi saya katakan internasionalitas dari para kardinal yang menggambarkan universalitas Gereja Katolik. Lalu yang kedua, banyak sekali kardinal muda yang hadir di dalam tim kardinal yang memilih dan dipilih saat ini dari 133 kardinal yang hadir. Dan para kardinal muda ini umumnya diangkat oleh Paus Fransiskus dan tentu saja semuanya, hampir semuanya saya katakan juga sehaluan, sependapat, sepikiran, sehati dan sejiwa, semisi dan sevisi dengan Paus Fransiskus. Lalu yang berikut juga dari segi durasi boleh dikatakan bahwa konklav kali ini betul-betul tidak sangat panjang. Kebanyakan dari kami juga yang berada di lingkungan Vatikan memperhitungkannya pada hari Jumat selambat-lambatnya pada hari Jumat malam, berbasis pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi ternyata konklav kali ini muncul atau selesai begitu cepatnya. Dan menurut analisa kita, kalau konklav itu berlangsung tidak lama, maka umumnya Paus yang terpilih adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh kalangan luas. Akhir-akhir ini keluar banyak nama yang berada pada peringkat atas, dan itu semua juga tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi ternyata yang keluar adalah seorang yang pernah disinggung tapi tidak termasuk di peringkat paling atas. Dan itu yang membuat kejutan sangat besar dan sekali lagi mengkonfirmasi dinamika konklav itu sendiri dan karakterisasi dari konklav itu sendiri sebagai sesuatu yang akrab atau kental dengan campur tangan Tuhan. Nah, itu dia. Yang dipikirkan manusia itu beda dengan apa yang diputuskan oleh Tuhan. Itu dia, Padre Marco. Saya juga makin penasaran, selain kuasa dan tangan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja, apa sebabnya akhirnya Kardinal Robert Francis itu yang kemudian namanya yang keluar dan akhirnya asap putih yang keluar? Ya, benar sekali. Jadi itulah satu kejutan yang mau mengatakan bahwa manusia boleh berpikir, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah Tuhan. Di dalam kitab suci kita juga tahu, dalam kitab Mazmur, jalanku bukanlah jalanmu, pikiranku bukanlah pikiranmu, ya, kata Tuhan. Dan itulah sesuatu yang mengejutkan kita semua, tetapi satu surprise yang positif, ya, yang membawa banyak harapan, yang membuka sebuah horizon baru. Karena kita tahu bahwa dari penampilannya saja kita sudah membaca sesuatu yang sangat menjanjikan.
Oke, Padre Marco, Anda kan sangat sering berinteraksi baik dengan Paus Fransiskus ataupun juga dengan Paus Leo ke-14 ini. Apa yang Anda perhatikan dari Paus Leo XIV kita sekarang ini? Apakah beliau kemudian mewarisi karakter yang sama dengan Paus Fransiskus? Kalau kita bicara Paus Leo ini, menurut Anda, Padre, berada pada ranah konservatif, moderat, atau progresif kira-kira, Padre? Pada umumnya, beliau, Paus Leo ke-14 ini memiliki sifat-sifat yang menyenangkan. Orangnya sederhana, orangnya lembut, rendah hati, tetapi kalau menyangkut hal-hal prinsipil, beliau selalu berpihak pada kebenaran, pada hal-hal yang hakiki. Ini juga bisa berkontribusi terhadap keputusan serta kebijakan-kebijakan pontifikatnya ke depan. Dan di dalam hal pemikiran dan tingkah lakunya menyangkut hal-hal gerejawi atau hal-hal keagamaan, beliau adalah orang yang moderat seperti yang Pak Doni katakan tadi, berada di poros tengah dan dipandang sebagai sangat-sangat penting untuk bisa menjembatani kelompok-kelompok kiri dan kanan dan banyak sempalan lainnya di dalam tubuh gereja Katolik sendiri, tetapi juga dengan bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok, organisasi-organisasi di dunia ini. Dan ini sebenarnya karakter atau sifat atau kualitas kepribadian yang tidak jauh berbeda dari kualitas kepribadian Paus Fransiskus. Ya, saya kembali ke Romo Adi dulu. Kalau dengan semangat yang sama seperti tadi Padre Marco sampaikan, kan sekarang kita sudah punya paus nih, Romo Adi. Kita harus bersyukur dan menerima paus sudah terpilih. Nggak mungkin bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga kan. Nah, apa kira-kira yang Romo Adi kemudian bisa sampaikan, karena Paus Leo ini memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa membuat hubungan antar umat di Indonesia atau umat Katolik dunia itu bisa membawa energi lebih positif. Romo Adi. Kita boleh yakin, boleh optimis dan berharap Paus Leo ke-14 ini akan menjadi pemersatu dan pendamai bangsa manusia. Saat ini kita tahu situasi dunia sedang dilanda peperangan, konflik yang terakhir antara India dan Pakistan. Ada banyak kejadian kekerasan, para pengungsi dan problem kemiskinan yang masih ada, kesenjangan sosial dan segala macam, persaingan antar negara, koalisi antar negara yang memecah belah kepentingan umat manusia. Kita boleh berharap dengan Paus Leo ke-14 ini, beliau sudah sejak awal mengatakan akan mengusahakan perdamaian, itu pasti akan juga diperjuangkan oleh seluruh gereja, seluruh insan Kristiani. Menarik memperhatikan logo Bapak Paus ketika menjadi uskup. Logonya adalah menjadi satu di dalam Tuhan. Betapa Bapak Paus ini menghayati hidup kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan seluruh umat manusia, kesatuan dengan alam semesta, lingkungan hidup yang menjadi anugerah dari Tuhan, dan itu akan diperjuangkan bersama-sama dengan kita semua, dengan berbagai pihak untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, perdamaian dunia dan keadilan. Begitu, Mas. Romo Adi, apakah ada semacam hubungan khusus yang diperlukan dari Paus di Vatikan kemudian dengan umat Katolik yang ada di tanah air kita? Menurut Anda seperti apa? Maaf, bisa diulang lagi? Menurut Romo Adi, apakah perlu ada semacam hubungan atau komunikasi khusus antara Paus di Vatikan dengan umat Katolik yang ada di tanah air, Romo? Kalau biasanya yang terjadi tentu komunikasi dan arahan, koordinasi itu dilakukan melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pasti dari pihak Kepausan, Vatikan, dari Padre Marco masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Maka mekanisme yang selalu menjadi tradisi dalam gereja akan terus dilanjutkan.
dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan arah pastoral dari paus yang baru. Memang kalau dilihat dari segi gestur dan kepribadiannya agak berbeda dengan Paus Fransiskus. Beliau tampaknya lebih kalem, lalu lebih diskret, lebih jernih karena latar belakang beliau dalam studi hukum gereja, lalu matematika dan segala macam. Tetap mengedepankan gestur kemanusiaan, cinta pada orang miskin, berempati pada para korban kekerasan dengan lebih melengkapi penjelasan atau uraian doktrin dogma yang mungkin lebih lengkap dalam masa kepausan beliau. Kita harapkan demikian. Baik, saya kembali ke Padre Marco. Menurut Padre, kenapa Paus memilih nama Leo, Padre? Mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaan, Pak? Iya, soal nama yang dipilih Paus terpilih Leo, Padre. Kenapa memilih nama Leo? Oh, iya. Jadi sudah ada di dalam sejarah Gereja Katolik paus-paus yang bernama Leo. Sudah cukup banyak, lebih dari satu, kurang lebih 4 atau 5. Dan paus yang sekarang, Paus Leo memilih si paus yang baru ini memilih nama Leo ke-14. Sebelumnya ada Leo ke-13. Ya. Paus Leo ke-13 itu menjadi paus pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dan terkenal sebagai paus yang sangat concern atau sangat memperhatikan isu-isu kemanusiaan. Salah satu ensiklikanya yang terkenal yang masih digunakan sampai hari ini sebagai rujukan di dalam pembahasan hal-hal atau isu-isu kemanusiaan adalah ensiklika Rerum Novarum. Dan saya yakin kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Leo ke-14 kemarin dari balkon, ya, itu sebenarnya beliau mengambil Paus Leo ke-13 sebagai rujukan yang penting. Oleh karena isu-isu kemanusiaan yang juga akan diusung oleh beliau di dalam masa pontifikatnya ke depannya. Jadi kalau kita lihat beliau ingin memajukan perdamaian, ya, mengangkat derajat kemanusiaan atau menjaga harkat dan martabat manusia, mengupayakan hak-hak asasi manusia, dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Dunia tanpa perang, kemarin beliau mengatakan damai tanpa senjata, itulah keinginan yang sangat besar. Jadi semuanya ini sebenarnya sebuah keberlanjutan, kontinuitas dari perjuangan-perjuangan Paus Leo ke-13. Dan tadi disinggung oleh Romo Adi, kalau juga nama yang sama pernah berada di dalam kantong Paus Fransiskus. Saya sendiri belum dengar, tapi ini menarik. Jadi sebenarnya paus-paus ini menarik sebuah benang merah perjuangan mereka untuk Gereja Katolik sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Jadi orang bilang nomen est omen dalam bahasa Latin, artinya nama adalah tanda. Demikian juga Paus Fransiskus ketika mengambil nama Fransiskus Asisi, ini beliau sangat konsen terhadap perdamaian dunia dan juga lingkungan hidup, kesederhanaan hidup, kejujuran hati dan segala macamnya. Demikian pun Paus Leo ke-14 ini mengambil nama Leo sambil merujuk pada Paus Leo ke-13, karena itu misi mereka yang sama untuk memajukan dan mensejahterakan kemanusiaan. Ya, baik. Padre, ini kalau kita bicara beberapa masalah internal Gereja Katolik, khususnya di Amerika Serikat, kan belakangan atau sebelumnya ada sempat konflik atau masalah internal. Apakah menurut Padre Marco, ini juga salah satu tugas dari Paus Leo ke-14 untuk membenahi beberapa persoalan internal dalam gereja? Saya yakin bukan tanpa alasan para kardinal memilih seorang kardinal, seorang paus dari Amerika Serikat, karena benar sekali di sana ada banyak sekali kelompok-kelompok di dalam Gereja Katolik, baik yang dari sayap kanan, sayap tengah, di tengah, poros tengah, dan juga sayap kiri. Dan Gereja Katolik menyadari fakta ini. Orang katakan bahwa kalau orang dari luar berbicara, mungkin orang tidak mendengar.
mestinya orang dari dalam yang berbicara supaya bisa didengar. Jadi saya pikir ini juga satu pertimbangan para kardinal untuk mengangkat Kardinal Robert Francis Prevost sebagai paus untuk bisa menjadi jembatan yang kuat, yang bisa berbicara langsung dengan orang-orangnya sendiri. Dan mungkin inilah alasan utama yang bisa saya tangkap dari pengangkatan atau pemilihan beliau. Baik, saya kembali ke Romo Adi. Ini kalau kita bicara Romo Adi terkait dengan tantangan terbesar Gereja Katolik dewasa ini, terkait dengan perubahan zaman, apakah menurut Romo Adi gereja akan beradaptasi dengan perubahan zaman atau tetap mungkin mempertahankan nilai-nilai tradisional Gereja Katolik saat ini, Romo Adi? Sejauh kami ketahui bahwa gereja selalu berusaha untuk berada di dunia sebagai pendamai, membawa kebaikan dan keselamatan. Maka kalau para kardinal sudah memilih Paus Leo ke-14 ini, kurang lebih sudah bisa digambarkan bayangan gereja masa depan seperti apa. Gereja yang disasar, gereja masa depan yang sudah dibincangkan oleh para kardinal ketika para konklav, memberikan gambaran tentang profil paus yang telah dipilih. Dan rupanya kekuatan, semoga demikian, kekuatan paus yang baru ini adalah pada concern pada mereka yang miskin, yang tersingkir. Kekuatannya juga pada perdamaian dunia yang saat ini sungguh menjadi tantangan besar semua umat manusia. Paus diharapkan menjadi papa, menjadi bapak bagi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Katolik. Umat manusia apapun perbedaan agamanya, sukunya, negaranya, kepentingannya, koalisinya, Paus diharapkan menjadi bapa bagi seluruh umat manusia. Dan kita boleh berharap di bawah masa kepausan beliau, gereja akan semakin relevan dan signifikan di tengah dunia, berbagi kehidupan, berbagi kasih, khususnya bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Demikian, Mas. Baik, Romo Adi Prasojo, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Begitu juga dengan Padre Marco. Terima kasih, Padre. Salve, Romo, Padre. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, demikian diskusi kami untuk tahap pertama ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih memiliki banyak berita. Tetap bersama kami dalam NTV Prime. Kami segera kembali.